Di pinggiran hutan gemuruh, hiduplah seekor kelinci putih bernama Lulo. Bulu Lulo bersih dan mengkilap. Matanya jernih dan telinganya panjang menjulang ke atas. Ia tinggal di dalam liang hangat yang dipenuhi rumput kering dan bunga-bunga liar. Meskipun kecil dan tampak lemah, Lulo memiliki hati yang besar dan keberanian yang diam-diam tumbuh setiap hari. Hutan gemuruh dikenal karena cerita-cerita tua yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dahulu kala, hutan itu indah dan damai. Namun kini banyak bagian hutan menjadi gelap, penuh semak berduri, dan ditinggalkan oleh para penghuninya. Konon, di bagian terdalam hutan, ada sebuah tempat yang disebut tanah terlupakan. Tidak ada yang berani ke sana. Bahkan, burung hantu tua yang bijak pun enggan bicara banyak tentang tempat itu. Lulo sering mendengar cerita itu dari teman-temannya, Roru si tupai, Nila si rusa, dan Tiko si burung jalak. Namun, tidak seperti mereka yang menghindari pembicaraan tentang tanah terlupakan, Lulo justru merasa penasaran. Bagaimana jika sesuatu terjadi di sana? Katanya suatu pagi saat mereka sarapan buah beri di bawah pohon besar. Bagaimana jika ada yang butuh pertolongan? Roru menggeleng cepat. Tidak, Lulo. Tanah itu terkutuk. Banyak hewan yang masuk ke sana dan tidak pernah kembali. Kalau begitu, kata Lulo dengan suara lembut, bukankah kita harus mencari tahu kebenarannya? Teman-temannya diam, hanya angin pagi yang menjawab Lulo, menggerakkan dedaunan dengan bisikan lirih. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Lulo mengemasi kantung kecil berisi makanan, daun obat, dan batu pelindung pemberian neneknya. Ia tidak memberitahu siapapun karena tahu mereka akan mencegahnya. Dengan langkah ringan namun mantap, ia memasuki jalur gelap menuju bagian terdalam hutan gemuruh. Semakin jauh ia melangkah, suara hutan pun berubah. Burung tidak lagi berkicau, angin seperti menahan napas, dan semak-semak tampak menutup jalan. Tapi Lulo terus berjalan, mendengarkan suara hatinya. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah tanah yang tampak asing. Pepohonan melingkar membentuk dinding, dan di tengahnya ada danau kecil berair biru pekat. Di sana, Lulo melihat seekor makhluk kecil meringkuk di bawah pohon. Bulunya kusam dan badannya kurus. "Siapa kau?" tanya Lulo
dengan hati-hati. Makhluk itu mengangkat kepala. Itu adalah seekor kelinci, seperti dirinya, namun lebih tua. Matanya lelah, tetapi bersinar saat melihat Lulo. "Namaku Sira," katanya pelan. "Aku sudah lama menunggu seseorang sepertimu." Sira bercerita bahwa ia adalah penjaga terakhir tanah terlupakan, tempat yang dulunya menjadi pusat berkumpul hewan-hewan bijak. Namun, karena keserakahan dan ketakutan, banyak hewan meninggalkan tempat itu. Seiring waktu, energi gelap tumbuh, ditinggalkan oleh rasa benci, dendam, dan kesepian. "Aku tak bisa pergi dari sini," ujar Sira, "karena aku terikat oleh janji menunggu hingga ada yang datang membawa harapan." Lulo duduk diam mendengarkan. "Apa yang bisa kulakukan?" tanyanya akhirnya. "Bawa cahaya kembali ke hutan ini," kata Sira. "Kumpulkan suara-suara yang dulu hilang. Suara kebenaran, keberanian, dan cinta." Tugas itu terdengar mustahil, tetapi Lulo tahu bahwa ia tak bisa meninggalkan Sira begitu saja. Lulo kembali ke bagian luar hutan, dan untuk pertama kalinya menceritakan semua kepada teman-temannya. Awalnya, mereka tidak percaya, tapi melihat kesungguhan Lulo, mereka pun tersentuh. Bersama-sama, mereka menyusun rencana. Tiko akan mengundang burung-burung dari berbagai penjuru. Nila akan membawa rusa-rusa penjaga padang rumput. Dan Roru akan menyebarkan berita ke tupai dan landak di pepohonan tinggi. Lulo sendiri kembali ke tanah terlupakan setiap hari, membawa makanan, cerita-cerita dari luar, dan sedikit demi sedikit, cahaya mulai kembali. Rumput tumbuh lagi, bunga bermekaran, dan air danau menjadi jernih. Pada malam purnama ketiga, hewan-hewan berkumpul di tengah tanah terlupakan. Sira berdiri bersama Lulo di depan mereka semua. Ia tersenyum, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya lembut. "Kau telah memenuhi janjiku," katanya pada Lulo. "Kini, tempat ini milik kalian semua." Dan saat Sira menghilang, cahaya menyebar ke seluruh hutan. Hutan gemuruh kembali hidup. Lagu-lagu hewan terdengar nyaring, dan semangat kebersamaan menyelimuti setiap sudut. Sejak malam itu, Lulo dikenal sebagai penjaga harapan. Bukan karena ia paling kuat,
atau paling cerdas. Tapi karena ia mendengarkan suara hatinya dan berani mengambil langkah pertama saat yang lain hanya menunggu. Hutan gemuruh tidak pernah lupa akan kisah itu, dan tanah terlupakan kini dikenal sebagai tanah harapan. Tempat hewan berkumpul saat mereka butuh ketenangan, kekuatan, atau sekadar mengingat bahwa dalam setiap hati kecil bisa tumbuh keberanian besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.